Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi, dan tidak lupa kepada teman-teman kelas RA8 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita diberikan berbagai nikmat-nikmat, dan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, beserta salawat salamnya semoga terus surah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin tabiin yang umumnya, kita sebagai umatnya disabdakan di hari yang kiamat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Guntur Maulana, NIM 61201232206, kelas RA8, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi and Business. Hari ini saya akan membahas beberapa materi penting dalam mata kuliah teori ekonomi. Presentasi ini akan mencakup 5 topik utama. Yang pertama itu konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga masalah ekonomi, yang keempat teori permintaan dan penawaran, dan terakhir teori produksi. Baik, kita langsung ke pembahasan materi yang pertama, konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Fokus utama ekonomi mikro adalah analisis pasar, harga, produksi, dan konsumsi. Konsep dasar ekonomi mikro meliputi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas. Yang pertama, permintaan. Permintaan, keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus, semakin rendah harga satu barang, semakin besar jumlah barang yang diminta. Contoh, jika harga apel turun, lebih banyak konsumen akan tertarik untuk membelinya. Penawaran. Jumlah barang yang jasa siap diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, jika harga apel naik, petani akan lebih termotivasi untuk menanam lebih banyak apel. Keseimbangan pasar. Kondisi ini di mana jumlah barang atau jasa yang meminta sama dengan jumlah yang ditawarkan menghasilkan harga keseimbangan. Pada titik ini, tidak ada tekanan untuk mengubah harga atau kuantitas yang barang dijual. Elastisitas mengukur sensitivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Elastisitas penting untuk memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, jadi ekonomi mikro membantu kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana keputusan ekonomi diambil pada level individu dan perusahaan. Misalnya, dengan memahami elastisitas harga perusahaan dan menetapkan harga produk mereka dengan lebih efektif. Ekonomi mikro itu dasar penting buat mengerti interaksi di pasar dan
di mana keputusan ekonomi diambil baik buat individu maupun perusahaan. Lanjut ke materi kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas pengukuran respon permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Ada dua jenis elastisitas utama. Yang pertama itu elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas harga penawaran. Yang pertama itu mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah yang diminta ketika harga berubah. Jika permintaan elastis, perubahan kecil dalam harga dapat menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta. Contohnya seperti barang-barang mewah seperti mobil mahal biasanya memiliki permintaan yang elastis. Terus yang kedua, mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah yang ditawarkan ketika harga berubah. Penawaran yang elastis berarti produsen bisa dengan cepat menyesuaikan jumlah produksi sesuai dengan perubahan harga. Contohnya seperti produksi barang-barang musiman, seperti pakaian musiman dingin, dapat dengan cepat sesuai dan dengan permintaan pasar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas termasuk ketersediaan barang substitusi, jangka waktu, dan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk barang tersebut. Misalnya barang yang memiliki banyak substitusi biasanya lebih elastis karena konsumen mudah beralih ke produk lain jika harga naik. Jadi memahami elastisitas penting dalam membuat keputusan ekonomi, baik bagi konsumen maupun produsen, karena ini mempengaruhi bagaimana mereka merespon perubahan harga dan kondisi pasar. Misalnya perusahaan bisa menggunakan informasi tentang elastisitas untuk strategi penetapan harga dan perencanaan produksi. Jadi ngerti elastisitas penting buat bikin keputusan ekonomi, baik buat konsumen maupun produsen, karena ini ngaruhin gimana mereka merespon perubahan harga dan kondisi pasar. Jadinya gitu. Baik, yang ketiga, masalah ekonomi. Nah, kita di sini akan membahas masalah ekonomi. Dari ketiga, masalah ekonomi muncul karena sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Ilmu ekonomi berusaha menjawab pertanyaan tentang alokasi sumber daya produksi dan distribusi untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Masalah ekonomi adalah kelangkaan dan pilihan. Masalah produksi, distribusi pendapatan. Kelangkaan dan pilihan, keterbatasan sumber daya memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut dengan cara yang paling efisien. Jadi contohnya memilih antara produksi barang konsumsi seperti makanan atau barang modal seperti mesin. Masalah produksi, keputusan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Misalnya perusahaan harus memutuskan produk apa yang saling menguntungkan untuk diproduksi dan teknologi apa yang paling efisien untuk digunakan. Distribusi pendapatan, bagaimana pendapatan dan kekayaan distribusikan di antara anggota masyarakat. Ini mencakup isu-isu seperti kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Jadi masalah ekonomi adalah inti dari studi ekonomi karena menyangkut cara alokasi sumber
daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan memahami masalah ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, masalah ekonomi itu intinya dari tujuh ekonomi karena nyangkut alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang gak terbatas. Terus yang keempat, kita membahas teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah dasar dari analisis ekonomi pasar. Jadi yang pertama, permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Hukum permintaan menyatakan bahwa seteris paribus semakin rendah harga suatu barang, semakin besar jumlah barang yang diminta. Misalnya jika harga roti turun lebih banyak, orang akan membelinya. Terus yang kedua, penawaran. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang produsen bersedia dan mampu jual. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya contoh, jika harga kopi naik lebih banyak, petani akan termotivasi untuk menanam kopi. Seperti itu. Terus yang ketiga, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, menghasilkan harga keseimbangan di mana tidak ada tekanan untuk mengubah harga atau kualitas barang. Jadi teori permintaan dan penawaran membantu kita memahami bagaimana harga, kuantitas barang dan jasa ditentukan di pasar, serta bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen terjadi. Misalnya, jika ada peningkatan permintaan terhadap kopi karena tren kopi meningkat, maka harga kopi bisa naik jika penawaran tidak dapat memenuhi permintaan. Teori permintaan dan penawaran itu dasar penting buat ngerti gimana harga dan kuantitas barang dan jasa ditentuin di pasar, serta gimana interaksi antara konsumen dan produsen terjadi. Terus yang terakhir, teori produksi. Kita di sini membahas teori produksi. Teori produksi menganalisis bagaimana perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk jumlah output yang dihasilkan. Misalnya fungsi produksi menunjukkan berapa banyak gandum yang dapat diproduksi dari sejumlah lahan dan tenaga kerja tertentu. Hukum hasil tambahan yang menurun. Prinsip ini menyatakan bahwa menambah input tambahan, misalnya tenaga kerja, sejumlah input tetap, misalnya tanam, akan menghasilkan tambahan output semakin berkurang setelah titik tertentu. Misalnya setelah titik tertentu menambah lebih banyak pekerja ke ladang yang terbatas luasnya tidak akan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Dan yang terakhir itu efisien produksi tercapai ketika perusahaan menggunakan input dengan cara yang paling efisien, meminimalkan biaya dengan memaksimalkan output. Misalnya menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen dengan biaya yang lebih rendah. Jadi teori produksi membantu perusahaan dalam mengatur proses produksinya agar lebih efektif dan efisien. Dan memahami teori produksi, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Teori produksi bantu perusahaan buat mengatur proses produksinya agar lebih efektif dan efisien dengan memaksimalkan output dan
meminimalkan biaya melalui penggunaan input yang optimal. Jadi sini saya untuk menyimpulkan, kita telah membahas 5 topik utama dalam mata kuliah teori ekonomi. Yang pertama konsep dasar ekonomi mikro, kedua adalah diskretivitas permintaan dan penawaran, yang ketiga masalah ekonomi, keempat teori permintaan dan penawaran, terakhir teori produksi. Pemahaman tentang konsep-konsep ini sangat penting dalam membuat keputusan ekonomi yang bijaksana baik untuk individu maupun perusahaan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Dengan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.